Jadi kali ini saya bakal sharing nih ya, sharing terkait dengan berinvestasi saham menggunakan fundamental dan teknikal dasar. Karena emang kalau durasinya cuma sejam, kalau kita ngomongin detail, sepertinya bakal susah nih. Ya, jadi saya coba yang basicnya doang. Nah, tadi juga udah diperkenalin sama Mbak Ara terkait dengan latar belakang saya. Jadi saya mengambil S1 di Teknik Industri di Telkom, atau sekarang bernama Telkom University, S2 di Manajemen Keuangan di Universitas Udayana. Oke, jadi teman-teman bagi yang belum tahu finansialku, boleh dicek ya di personal finance portalnya di website webfinansialku.com, apps maupun di sosial media. Jadi ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube maupun di podcastnya Spotify. Oke, jadi secara garis besar saya coba membahas seperti ini ya. Jadi kita coba bahas apa sih itu saham, kemudian cara melakukan analisa saham, baik itu technical, value investing, growth investing, dividend investing, dan kira-kira kalau kita milih dan menabung saham untuk pemula itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi kita coba diskusi kali ini, kalau teman-teman punya unek-unek kayak, wah kok saham saya beli ini kok nyangkut sih, kira-kira bagusnya diapain, ya kan? Kalau ingin share secara private, silakan ya. Tadi bisa dikasih tahu sama Mbak Hara, silakan bisa personal chat juga. Saya nggak bakal kasih tahu nama kalau emang tidak diperlukan, gitu kan ya. Oke, nah jadi kita coba mulai nih. Nah, mohon maaf nih kan saya nampilin, malah nih saya tampilin. Jadi ceritanya ini nih, introduction investasi saham itu sebenarnya kita itu membeli saham, membeli perusahaannya. Jadi tidak hanya harga sahamnya. Ini konsep sebenarnya konsep simpel banget. Kalau beli saham, misalnya saham apa nih? Saham Indomie, CBP, itu berarti kita pemilik dari perusahaan gitu loh. Jadi konsepnya sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Cuman sayangnya kita terlalu complicatedin diri, padahal ya udah konsepnya gini aja dipegang. Nah, sebenarnya kelebihan atau kelemahannya apa sih dari saham? Ini bisa dibilang secara garis besar ya. Jadi kelebihannya, keuntungan dari saham itu sebenarnya ada dua. Jadi nggak hanya ngandelin kenaikan harga sahamnya saja, tapi juga dividen nih. Nah, dividen atau pembagian laba bersih dari suatu perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham, itu namanya dividen. Eh, contoh nyata ini gini, misalnya kita menabung. Jadi penyebutan nama di sini contoh ya, jadi bukan rekomendasi buy, sell, or hold. Jadi misalnya kita menabung di bank BCA misalnya. Kalau kita nabung kan kena biaya admin tuh, ya kan lumayan lagi kan. Biaya adminnya kan ujung-ujungnya lari kan ke sebagai salah satu faktor untuk menambah labanya si BBCA gitu kan. Nah, ketika BCA untung dalam setahun misalnya sekian, kalau kemarin dia untungnya hingga 30 triliun kalau nggak salah. Lumayan kan. Nah, ketika dia untung 30 triliun, dia bakal rapat. Nah, dari rapat itu dia memutuskan nih, pemegang saham semuanya itu rapat, memutuskan bahwa misalnya, oh ya udah 40% kita bagikan ke pemegang saham. Nah, itulah konsep dividen. 40% itulah teman-teman juga bakal dapat gitu loh. Tergantung proporsi dari kepemilikan saham yang teman-teman punya gitu loh. Jadi misalnya kalau punya cuma satu lot, ya udah tinggal dikali aja persentasenya berapa dari 30 triliun itu gitu. Simpel itu sebenarnya. Kemudian dari saham itu kelebihannya juga sangat mudah ditransaksikan. Setiap hari kerja dia buka mulai dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga jam 15 selama pandemi ya. Karena sebelum pandemi itu saya ingat hingga 16. Tapi sampai sekarang belum dirubah aturannya sehingga kita masih sampai jam 15 WIB. Kemudian bersifat liquid, mudah diperjualbelikan. Jadi kalau jual sekarang bisa jadi langsung cair duitnya, tapi H plus 2. Jadi di saham itu ada ketentuan H plus 2. Hari ini jual, 2 hari kemudian, 2 hari kerja kemudian uangnya masuk ke rekening dana nasabah kita. Oke, kemudian harga saham transparan. Oke, nah ini ya, kemarin kan ada kasus banyak tuh terkait dengan binary option, robot trading, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya harganya itu tidak transparan, teman-teman. Jadi itu yang memicu bahwa ada kecurangan di sana. Itu kan kasusnya binary option ya. Kalau benar, dikit dapat, tapi kalau salah semuanya diambil. Itu pun harganya dimainkan oleh si robotnya. Nah, sedangkan di saham, semuanya itu transparan, artinya saya buka di rekening sekuritas A, teman-teman buka di rekening sekuritas B, ada yang buka di rekening sekuritas C, harga sahamnya bakal sama itu semua
Jadi misalnya BBCA 8.000 ya udah 8.000 semua, nggak ada yang sekuritas B nampilin 7.000, sekuritas C nampilin 6.000, nggak ada kayak gitu teman-teman. Semuanya itu transparan dan istilahnya bisa dicek dan recheck lah semuanya. Kemudian transaksi dapat dilakukan di mana saja nih. Jadi ini keuntungan kita nih hidup di era teknologi seperti ini. Di awal saya ingat ketika saya mulai saham itu dari tahun 2013. Jadi waktu itu apps-nya nggak seenak sekarang tampilannya, nggak sebagus sekarang tampilannya. Untuk bertransaksinya juga ya perlu modal besar waktu itu. Sekali buka setoran awal, mereka mintanya waktu itu ya 25 juta, saya ingat banget. Sekarang 100.000 aja udah bisa. Gitu. Itu bedanya teman-teman. Jadi kebangetan kalau teman-teman generasi muda, generasi milenial, generasi Z masih aja belum punya saham. Menurut saya kebangetan. Kemudian, ya ini tadi saya sampaikan modal investasi relatif kecil, jadi menabungnya bisa hingga 100.000. Zaman sekarang bahkan 100.000 juga udah bisa. Administrasi dan pajak tidak rumit. Kenapa? Karena semuanya sudah dipotongin sama si sekuritas, jadi kita nggak usah panik berpikir wah saya harus menyetor pajak berapa dan sebagainya, itu udah enak. Dan bahkan sekarang dividen itu nggak kena pajak. Nah kalau dulu kena pajak 10% nih dividen saham, sekarang nggak kena pajak, ya kan? Bagus banget kan? Dapat dilakukan hingga tua dan diwariskan. Nah, ini juga kunci ya. Kalau kita nganggap investasi itu hanya singkat, enggak teman-teman, karena ternyata bisa diwariskan. Nah, ini enaknya. Jadi, sering kita dengar ada beberapa orang, di luar negeri ya, saya pernah baca bahwa ini seorang petugas kebersihan, yang dia itu beli saham, dia sejak muda, tapi ya udah dia lupa bahwa dia punya saham, sehingga ketika dia meninggal, ahli warisnya mendapat warisan berupa saham yang harganya sudah luar biasa naik. Nah, ini enaknya di saham. Jadi, suatu konsep investasi yang sebenarnya simple, legal, dan bisa menghasilkan tinggi kalau kita benar miliknya. Kelemahan di sini adalah maksudnya ketika kita salah milih ya, misalnya capital loss, harganya turun, terus perusahaannya pelit bagi-bagi dividen, ada loh teman-teman yang sampai IPO atau baru listing sampai sekarang dia nggak pernah bagi dividen. Alasannya dia ekspansi melulu katanya, tapi menurut saya hindari perusahaan-perusahaan seperti itu. Saham perusahaan terkena suspend, jadi ada juga nih kasus teman-teman ketika saham atau suatu perusahaan dia itu gagal bayar utang, maka biasanya saham perusahaannya akan disuspend dulu sama Bursa Efek sampai ada kejelasan bahwa si company ini bisa bayar utangnya. Gitu. Jadi kemarin itu ada satu contoh kasus itu Aisyah, kodenya Aisyah, dia sempat ada masalah terkait pembayaran utang, sehingga selama hampir 2 tahun sahamnya itu disuspend, nggak bisa ditransaksikan dan sebagainya. Sehingga kalau teman-teman pemilik saham Aisyah waktu itu, nggak bisa ngapa-ngapain, istilahnya nyangkut, diem, nggak bisa jual, nggak bisa beli, nggak bisa ngapain. Kemudian resiko delisting saham. Delisting saham ini ketika dia perusahaannya bandel banget itu laporan keuangan nggak ngirim, kejelasan transparansi GCG nggak ada dan sebagainya, bursa biasanya ngasih warning. Nah, kalau dia masih kebangetan, dia itu bakal di-listing, dicabut gitu loh. Jadi nggak bisa listing lagi. Ada contohnya, kalau nggak salah kodenya PLAS, itu sampai sekarang kayaknya udah di-listing deh. Kemudian kelemahannya juga kalau kita pilih perusahaan mengalami bangkrut dan likuidasi. Nah, itu juga ya. Contohnya, kalau dia bangkrut dan likuidasi, biasanya bursa bakal delisting saham tersebut dari list. Seperti itu. Oke, nah, wah, fontnya hilang ya. Oke, padahal jadi mungkin tebak kata kali ya. Sekalian tebak kata. Jadi sebenarnya ini adalah capital gain, yaitu kenaikan harga. Capital gain, kenaikan harga. Kata-kata kunci di saham ya, capital gain, kenaikan harga, dividen bagi hasil, capital loss, penurunan harga. Simple. Nah, ini contoh simulasi nih, teman-teman. Jadi kalau kita beli saham, harganya Rp7.500 per lembar. Nah, ingat di saham itu kita nggak bisa beli satu lembar, kayak beli kentang goreng, kita nggak bisa beli satu kentang goreng, tapi dalam satu paket, gitu kan ya, satu paket ini. Jadi istilah di sahamnya satu lot. Nah, satu lot itu 100 lembar. Nah, ini contoh dia beli 7.500, dia jual 8.500, sehingga dia untung Rp1.000 per lembar atau 13,33%. Dia misalnya nih, saya belinya, dia untungnya Rp1.000 per lembar, kemudian belinya 5 lot, 500 lembar, maka tinggal dikali aja,
Nah, jadi dia untungnya Rp500.000. Nah, ini masih gross ya, masih belum termasuk fee buy and fee sell. Jadi fee buy and fee sell itu nanti teman-teman bakal dikenakan di masing-masing sekuritas itu kisarannya kalau nggak salah 0,15% dari transaksi. Kalau fee sell-nya 0,25% dari transaksi. Itu sudah termasuk pajak. Seperti itu teman-teman. Oke. Sorry. Nah ini. Sekarang pertanyaannya dividen nih, contoh simulasi saja ya. Jadi contoh simulasi dividen. Ada pengumuman bahwa suatu saham membagikan dividen 215 per lembar, dan kita punya saham tersebut, misalnya 500 lembar. Maka teman-teman sudah bisa proyeksi atau prediksi bahwa bakal dapat berapa rupiah. Nah ini contohnya, tinggal dikali aja, Rp215 per lembar, dikali dengan jumlah saham yang dimiliki Rp500 per lembar, sama dengan Rp107.500. Gitu. Gampang ya, nggak kena pajak loh sekarang. Dulu kena pajak 10%, sekarang nggak kena pajak dengan aturannya adalah wajib diinvestasikan kembali selama 3 tahun sejak menerima dividen. Gitu aturan dari pemerintah. Kalau enggak, bayar pajak 10%-nya ke kantor pajak. Jadi mending ya udah diinvestasiin aja lagi, ya kan? Nah, ini contoh gagal. Misalnya teman-teman beli 7.500, harganya turun ke 6.500, maka teman-teman bakal rugi Rp1.000 per lembar atau 13,33. Nah, contohnya sama ya kayak tadi. Tadi kan bedanya dia itu gain atau untung. Nah, ini capital loss atau rugi. Sehingga total kerugiannya adalah 13,33%. Simple ya. Oke, sekarang part yang paling ini ya, paling dicari orang, menganalisa saham dan perusahaan. Caranya gimana sih milih saham? Kan bayangin sekarang ada 777 emiten di Bursa Efek Indonesia yang sahamnya bisa kita beli. Bayangin kalau kita lihat satu-satu gitu kan ya, harganya, chartnya dan sebagainya itu kan perlu effort yang lumayan tuh. Jadi kita coba dulu deh, bandingin dulu. Kira-kira kita ini trading, investasi, atau dividennya yang kita incar. Idealnya sih investasi dan dividen ya, karena kalau teman-teman sebagai karyawan biasanya kalau trading itu kan identik ngeliatin terus nih. Padahal trading pun ada dibagi 3 nih teman-teman, ada scalping, ada day trading, ada swing trading. Nah, jadi menurut saya yang karyawan kalau bisa aja masih trading, tapi yang swing lebih cocok. Karena nggak mungkin scalping. Scalping itu adalah mantengin. Jadi misal beli pukul 9 pagi, jual jam pukul 9:05. Itu scalping. Jadi matanya terus aja di depan laptop, nggak baik buat para karyawan. Takutnya kena tegur sama bosnya. Sedangkan day trading, dia itu beli hari Senin, jual Senin pagi, jualnya Senin sore. Oke, beda kan ya sama scalping ya. Bisa jadi beli Senin pagi, jual Selasa pagi. Ya, pokoknya istilahnya 1 hari lah bedanya, day trading lah. Nah, kalau swing itu dia patokannya itu swing itu gini. Jadi beli hari Senin, jualnya Senin 2 minggu lagi. Nah, jadi swing itu lebih termnya lebih agak panjang. Kemudian enaknya zaman sekarang apps di sekuritas kan sudah ada settingan otomatis nih. Jadi kalau teman-teman sudah beli harga saham A, harga 1.000, targetnya jual di harga 1.500 misalnya. Itu sudah bisa disetting. Jadi nggak perlu ngeliatin kayak begitu banget gitu. Kayak zaman dulu kan wah dilihatin banget. Kalau sekarang enaknya gitu ya. Jadi kalau dia udah nyentuh 1.500, dia otomatis kejual. Nah, itu enaknya sekarang apps di sekuritas. Semuanya ada settingan untuk otomatis. Ya, balik lagi ke sini, perbedaan trading, investasi, dan dividen. Jadi, kalau di trading, istilahnya pelakunya namanya trader. Jadi, saham itu nggak melulu trader ya, teman-teman. Ya, ada investor. Kemudian tujuannya dia itu penghasilan aktif, artinya dia aktif gerak banget, maksudnya harus mantengin banget. Kemudian investasi dia lebih ke slow, lebih ya udahlah santai aja, penghasilan investasi, misalnya pasif. Kemudian periodenya dia harian bisa bulanan. Investor itu biasanya di atas 2 tahun. Tapi ini depend ya, maksudnya beda-beda ya. Ada orang bilang, saya kan investor, saya target saya setahun. Gitu. Nah, itu terminologi dalam keuangannya malah dibilang saham itu nggak cocok dong, 1 tahun harusnya 5 tahun. Cuman orang-orang di kita ya, orang-orang di Indonesia kan senangnya instan nih. Itu yang kenapa bikin robot trading itu laku keras, ya kan? Robot trading laku keras, scam itu laku keras. Karena itu dia,
kita tuh tipikal yang instan, pingin cepet. Padahal secara teori keuangan dikatakan bahwa kalau mau investasi saham, idealnya termnya 5 tahun dong. Gitu, Kak. Itu teorinya ya. Itu yang menyebabkan robot trading itu kerugian investasi bodong itu mencapai 117 triliun loh teman-teman dalam 10 tahun terakhir. Kemudian ini ya, keuntungannya ya, capital gain ini dividen, dasar analisanya technical, fundamental, perhatian utamanya harga dan volume. Kalau di stok investasi berarti kita pantengin perusahaannya sama harganya. Indeks acuan ini relatif ya, jadi bisa jadi kita patokannya LQ45 karena dia yang paling liquid. Jadi kalau menjadi trader pilih yang liquid, pilih yang rame. Oke. Bedanya apa sih? Secara sekilas garis besar dulu. Pertama fundamental kita bahas yang kita bakal sering banget dengar yang namanya EPS, earning per share. Earning per share itu laba bersih per lembar saham. Kemudian PER, price to earning ratio, perbandingan harga saham dengan EPS, PBV, ROE, dividend yield, debt to equity ratio. Ini istilah-istilah yang bakal teman-teman sering banget temui kalau seorang fundamental atau analisa fundamental. Kemudian untuk technical, kita biasanya bakal sering dengar kayak gini, crossover, divergent, moving average, osilator, Bollinger Band, belum ada candlestick, banyak banget. Tapi intinya gini aja, nggak usah terlalu, wah ini banyak banget, ya udah saya batal aja di saham, nggak gitu ya. Harusnya teman-teman cukup tahu pentingnya aja, misalnya kayak rasio keuangan dan sebagainya. Nanti saya kasih contoh ya. Oke. Ya, nah ini secara sekilas juga kita gambaran besar dulu. Ada namanya top to down analysis. Jadi dalam fundamental itu ada istilah top to down. Jadi ngelihat dari helicopter view dari atas dulu, baru ke bawah. Di mana kita bakal bahas yang namanya makro dulu. Kita cek makro. Makro misalnya apa? Daya beli masyarakat gimana? PMI Index itu Purchasing Management Index. Suku bunga bagaimana? Angka pengangguran gimana? Harga komoditas seperti apa. Nah, itu analisis makronya dulu. Contoh nih, inflasi. Inflasinya gimana sih tahun ini? Nah, tahun ini diproyeksi akan lebih tinggi dibanding 2021. Itu udah pasti, teman-teman. Jadi kita harus siap-siap nih. Harus punya investasi yang jauh lebih besar daripada inflasi. Jangan karena menganggap, wah saya ada inflasi, saya takut nanti duit saya berkurang kalau saya taruh di saham. Justru kalau teman-teman nggak berinvestasi, duit teman-teman berkurang karena inflasi. Contohnya, taruh di deposito. Deposito dapat berapa sih? Paling 3% aja udah syukur banget. Belum potong pajak 20%. Inflasi misal tahun ini diproyeksikan 4%. Nah, itu udah minus dong secara nilai uang. Ya, kalau secara pokok sih teman-teman lihat wah nilainya sama kok. Secara nilai uang itu sudah berkurang sebenarnya. Itu yang harus kita pahami juga. Kemudian analisis sektor rotation ya. Jadi yang saat ini lagi happening di bursa kita adalah komoditas. Itu batu bara, nikel, apalagi timah, terus ada CPO, minyak sawit, kemudian ada juga terkait dengan perbankan, keuangan. Nah, jadi itu yang lagi happening. Kenapa? Karena mereka memang makronya kena gitu. Jadi karena adanya perang Rusia-Ukraina, kebutuhan pasokan terhadap nikel, batu bara itu kan terbatas nih. Gara-gara Rusia kan penghasil yang gede banget, tapi kan dia disanksi nih sama si blok barat. Nah, karena itu dia disanksi, terus produksinya juga menjadi berkurang, permintaan tetap tinggi dong. Permintaan tetap tinggi, maka harga jadi naik. Secara sekilas itu doang. Nah, kalau teman-teman nggak bekerja di perusahaan batu bara, ya kenapa nggak beli saham batu baranya, ya kan? Simple kan? Itu contoh. Kemudian ada analisis perusahaan, pakai growth investing, value investing, atau dividend investing. Oke, ini makro ya. Makro secara garis besar. Tadi saya yang paling kita sering perhatikan adalah interest rate, suku bunga. Kalau sisanya sih ini memang lebih ke ekonom ya, lebih ekonom kayak balance of trade, balance of payment. Tapi teman-teman paling sering pasti dengerin inflasi sama interest rate, suku bunga. Sama commodity price, kita harus perhatiin ini. Oke, nah terus terkait dengan siklus ekonomi. Setiap orang pun punya siklus ya nggak sih? Dari dia muda, dewasa, tua, itu aja siklus kan. Apalagi ekonomi juga punya siklus teman-teman. Ada namanya early recession atau resesi awal, ada namanya full resesi,
ada namanya early recovery, ada namanya full recovery. Artinya tumbuh kembali atau pulih kembali. Nah, menurut teman-teman nih, jadi biar nggak kosong nih, chat saya masih belum ada nih, teman-teman. Jadi silakan menurut teman-teman sekarang kita ini di fase mana sih economic cycle-nya? Kira-kira di nomor 1, 2, 3, 4. Kira-kira nih, coba tebak. Siapa tahu dapat apa ya Mbak Ara ya? Siapa tahu dapat ya ucapan terima kasih kan. Oke, ada yang jawab 3, early recovery, economic cycle kita saat ini. Mungkin ada yang lain, apakah kita lagi di early resesi, atau kita full recovery, atau early recovery. Oke. Ya, jadi ya. Jadi sebenarnya teman-teman kita sekarang berada di posisi early recovery. Jadi kalau early recovery yang lagi heboh adalah komoditas karena permintaan lagi naik. Nanti full recovery lain lagi nih teman-teman sektornya yang oke. Di early recession lain lagi, full recession lain lagi gitu. Jadi semua punya siklusnya, punya trending topiknya gitu. Oke, thank you partisipasinya. Sekarang kita coba ya, kita bahas garis besar definisi dulu ya. Value investing. Jadi value investing itu definisinya teman-teman adalah beli saham perusahaan di harga yang bagus, di harga yang diskon. Nah, jadi perhatikan ya ini banyak ya. Ini simpelnya aja. Nanti saya kasih contoh aja biar nggak bingung. Intinya gitu aja. Kalau ngomongin value investing intinya saya mau beli saham perusahaan di harga yang lagi diskon, lagi murah. Contohnya beli mobil harganya sebenarnya 1 M, tapi saat ini dijual di harga 500 juta. Nah, itu murah artinya. Itu inti dari value investing. Pertanyaannya bagaimana menentukan dia itu 1 M, bagaimana tahu dia di 500 juta? Nah, itu kuncinya di value investing. Kemudian ada namanya growth investing. Ini kebalikannya ya. Kalau value itu dia nyari yang murah banget, kalau yang growth itu dia nyari yang lagi tumbuh banget. Beda kan, murah sama tumbuh. Kalau lagi tumbuh artinya mahal pun nggak apa-apa gitu jadinya. Karena dia memproyeksi pertumbuhannya akan seimbang dengan kenaikan harga sahamnya. Contohnya growth investing itu misalnya startup company misalnya. Jadi karena dianggap bertumbuh, maka dibeli aja. Padahal ya banyak hal itu teman-teman yang harus. Bukan berarti saya rekomend, waduh beli saham aja, beli saham yang lagi heboh kemarin kan Goto, buka, enggak ya. Saya nggak merekomend itu. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan lagi. Oke, kemudian dividen investing. Nah, ini beda nih. Jadi, kalau dia yang tadi itu value, ngelihat harganya lagi diskon apa enggak, kemudian growth, perusahaannya lagi bertumbuh apa enggak. Dividen investing itu kita cari perusahaan yang rajin banget bagi laba ke pemegang saham atau rajin bagi dividen. Kuncinya adalah dia harus konsisten membagi dividen. Ada perusahaan di bursa kita yang selama 25 tahun berturut-turut dia selalu bagi dividen, nggak pernah putus. Tapi ya itu naik turun ya, tapi secara konsisten naik sih karena labanya naik. Perhatikan juga apakah revenue-nya bertumbuh, dividen payout ratio-nya, dan dividen yield-nya harusnya tinggi, teman-teman. Dividen yield itu adalah perbandingan antara dividen per lembar dibagi dengan harga saham per lembar. Seperti itu. Oke, sekarang kita main contoh-contoh nih ya. Jadi silakan kalau ada yang bingung, nanti bisa tanya. Jadi ini contoh sukses analisa fundamental. Jadi kita ngomongin fundamental nih. Ini contoh saja. Jadi ada perusahaan dulu harganya di bawah Rp2.500, teman-teman. Dari tahun 2005 sampai 2017 kayak nggak ada kehidupan dia. Karena kayaknya nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya orang-orang pada nggak perusahaan ini bagus karena price earning ratio-nya itu kecil banget, rendah banget. Dan dia jualan komoditas dia jualan produk yang memang harganya lagi naik banget gitu. Ini contoh ya, tanpa menyebutkan namanya, jadi harganya langsung naik nih teman-teman, dari awalnya di bawah Rp2.500 menjadi Rp20.000. Gila ya, ini kalau punya duit 1M langsung jadi berapa nih tuh? Kali 10M langsung. Wah, langsung terkaya nomor 2 lah di rumah dulu kan ya. Lumayan kan?
Jadi terus, nah ini juga hati-hati ya, kalau di saham tuh lagi happening kayak gini, naiknya terjal kayak gini, dia bakal koreksi. Jadi jangan FOMO kalau di saham, fear of missing out. Jadi kalau dia naiknya terjal seperti ini, hati-hati teman-teman. Jadi harus pelan-pelan. Nah akhirnya benar dia koreksi, ujung-ujungnya dia balik istilahnya ke harga yang menurut ideal. Jadi di harga sekitar Rp8.000 per lembar. Nah, bayangin teman-teman kalau udah punya dari harga Rp2.000, itu sudah cuannya berapa persen? Lumayan kan tetap kan. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi awalnya dia itu price earning ratio-nya itu di bawah 4, teman-teman. Nanti kita bahas itu ya, apa itu price earning ratio. Nah, ketika harganya naik ke 20.000, wah, ini kebangetan nih. Nah, naik ke 11, belum akhirnya koreksi, dan dia balik ke rata-ratanya dia, sekitar 6, price earning-nya sekitar 6. Oke, nanti kita bahas atau itu price earning ratio. Jadi, keunggulan analisa fundamental adalah dia itu melihat perusahaan dari sisi valuasi atau nilai, bersifat apa yang ada di laporan keuangan, dan apa kualitas yang dimiliki, dan menganalisa secara keseluruhan. Nah, jadi ini laporan keuangan ya. Kita ngomongin laporan keuangan, ada how, when, what, who, and why-nya. Oke, jenis-jenis laporan keuangan juga ada. Money is only tool, it will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. Jadi, mau uangnya sebanyak apapun, kalau spending habit-nya kita juga parah, artinya nggak bakal ada gunanya tuh uang, teman-teman. Jadi, yang saya lihat nih ya, beberapa orang yang konsul itu ada gajinya hingga 55 juta per bulan, tapi pay letter-nya banyak banget. Kemudian ada yang gajinya 70 juta per bulan, tapi dia bisa menyisihkan 35 juta per bulan untuk investasi. Bayangin 35 juta per bulan untuk investasi atau 420 juta setahun untuk investasi. Karena dia berhasil nekan gaya hidupnya sedemikian gitu. Jadi ada dua sisi ya, meskipun income-nya gede, ternyata beda hasil kalau spending habit-nya teman-teman tuh beda gitu. Jadi bukan masalah berapa dapat gaji, tapi bagaimana spending habit-nya kita. Gitu sih kuncinya. Oke, jadi neraca nih. Jadi kalau ada yang bilang neraca itu apa sih? Balance sheet itu apa sih? Ini ya, jadi secara sekilas ini artinya. Jadi dia menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laba rugi itu apa? Seperti ini. Nah, arus kas itu seperti apa ini? Nah, ini bisa di-googling ya, teman-teman. Makanya saya agak cepat. Nah, cara dapat laporan keuangan itu bisa di website Bursa Efek Indonesia, di idx.co.id juga ada semuanya, atau di website resmi perusahaan di bagian hubungan investor. Itu pasti selalu ada terkait dengan laporan keuangan. Oke, jadi secara sederhana, kalau ngomongin analisa laporan keuangan, kita pakai rasio keuangan ataupun perbandingan. Nah, ini ada contoh lagi ya, contoh quiz ya. Misalnya nih, ada dua perusahaan, yaitu A dan B. Jadi yang A ini pendapatannya atau income, pendapatannya adalah 100.000, yang B 70.000. Yang A menghasilkan laba bersih 25.000. Jadi laba bersih itu setelah dikurangi biaya-biaya, pendapatan dikurangi biaya, maka dapat laba bersih. Yang A 25.000, yang B 20.000. Kemudian ada faktor ekuitas nih teman-teman. Ekuitas itu modal, artinya yang A itu ketika berdiri dia memerlukan modal 75.000, sedangkan yang B 35.000. Nah, sekarang kita coba silahkan teman-teman chat, kira-kira mau pilih perusahaan yang mana nih untuk dibeli sahamnya kalau diketahui 3 hal ini. Pendapatan sekian, laba bersih sekian, ekuitas sekian. Gitu. Kuncinya adalah nggak ada kuncinya ya. Silakan coba dulu, coba tebak dulu ya. Ini kan gampang nih. Pilih A atau B, kira-kira yang mana yang menghasilkan menurut teman-teman rasionya oke nih. Ya. Jadi jangan lihat angka nih. Kuncinya jangan lihat angka, tapi lihat rasionya. Oke, sepertinya udah pintar-pintar ya di sini. Udah tahu jawabannya. Oke, ya udah banyak dari Saumahayu Syapura B, si Aryani B, Dodi Darmawan B, Manda juga B. Wah, semuanya B ya, teman-teman. Mbak Laurencia Clara juga B. Oke, ada lagi mungkin ada yang, enggak ya, saya A aja. Nggak ada yang jawab A ya, berarti ya.
Oke, jadi benar teman-teman. Jadi kalau secara 3 parameter ini aja diketahui, yaitu pendapatan, laba bersih, dan ekuitas, maka idealnya kita pilih yang B. Dasarnya adalah net income-nya itu atau net profit margin-nya, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatannya dia itu lebih besar yang B dibandingin yang A. Secara angka atau secara nominal kan kita ngelihat, wah yang A kan gede nih 25.000, yang B cuma 20.000. Ya benar, tapi secara efisiensi dalam hal ini pendapatan yang dihasil perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan itu yang lebih oke, net profit margin-nya itu yang B. Kemudian kalau kita bandingin yang oke, ya dikit lagi ya. Nah, yang untuk ROE itu return on equity ya, teman-teman. Lihat di laba bersih dibanding ekuitasnya. Yang B lebih baik. Oke. Ya, waktunya dikit lagi ya, teman-teman. Oke, 5 menit aja ya, dikit lagi ya. Jadi, kita ada namanya price earning ratio. Di saham kita harus merhatiin yang kayak gini, teman-teman. Ada saham A dan saham B. Harga 400, harga 100, tapi EPS-nya beda-beda. EPS itu adalah laba bersih per lembar saham atau earning per share. Yang A itu Rp10, yang B Rp5. Kira-kira beli yang mana? Secara awam atau secara logika, orang teman-teman bakal bilang yang B dong, kan Rp100 per lembar. Benar nggak sih? Caranya bandingin harga dengan EPS. 400 dibagi 10 kan sama dengan 40. 100 dibagi 5 kan sama dengan 20. Nah, kebetulan aja nih B-nya juga paling murah secara price earning ratio. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ada namanya price earning ratio. Harga saham per lembar dibagi EPS-nya, makin kecil makin murah, tapi ingat ada value trap-nya. Apa itu value trap? Adalah ada saham yang memang layak banget, jadi wah ini murahan banget. Ada saham yang mau nggak mau kita harus compare masing-masing di satu sektor yang sama. Oke, sekarang kita bahas yang namanya trading. Oke, ilustrasinya adalah kalau di trading teman-teman nggak perlu tahu perusahaannya jual apaan, ya. Yang penting adalah dia rame apa enggak. Rame apa enggak dilihat dari mana? Dari volumenya, teman-teman. Volume transaksi. Ini secara definisi saja. Jadi, nah ini asumsi yang penting banget buat teman-teman. Karena ada 4 asumsi dari seorang trader atau seorang teknikal. Dia bilang adalah semua informasi itu udah ada kok, sudah tercermin di harga pasar. Nah, fundamental bilang enggak dong, ada hal yang tidak tercermin di harga pasar. Dia bilang the how is more important than why. Tidak perlu bertanya mengapa, tapi cukup menjawab bagaimana selanjutnya. Gitu. Itu bedanya. Kalau dia juga bilang price move in trend. Jadi semuanya ada trennya, uptrend, downtrend, sideways, dan dia percaya banget history tend to repeat itself. Jadi artinya pasar itu selalu bergerak sesuai dengan apa yang terjadi di masa lampau. Gitu. Jenis chart seperti ini ada 3. Karena di sini teman-teman adalah seorang suite media digital agency, pasti sangat ngeh dengan gambar dan sebagainya. Ini salah satunya ya, candlestick, salah satu yang penting banget. Nah, membaca tren. Jadi kalau ada yang bilang bullish itu apa sih? Bullish itu naik. Kalau dibilang bearish itu apa sih? Bearish itu turun. Gitu, teman-teman. Bullish itu bull, kerbau, karena dilihat dari tanduk kerbau yang katanya naik. Gitu katanya filosofi bullish. Bear itu beruang. Beruang itu kan punya cakar nih, teman-teman. Cakarnya kan ke bawah. Makanya dibilang bearish, turun. Gitu. Itu saya nggak tahu siapa yang nemuin, tapi kreatif banget. Kemudian uptrend. Ini contoh ya, contoh tren uptrend, downtrend, sideways. Nah, kalau teman-teman day trading jangan pakai sideways. Ini juga penting, kita harus tahu yang namanya support dan resisten. Support itu yang di bawah, resisten itu yang di atas. Nah, jadi support dan resisten itu bisa dibentuk dengan cara seperti ini, teman-teman. Tarik garis hayalan, gitu katanya. Jadi, kita tarik garis, ketika dia menyentuh di harga ini, kemudian nyentuh lagi di harga ini, dan dia terus mantul, nyentuh ini, mantul ke atas. Nah, ini artinya namanya support yang kuat. Begitu juga ketika dia nyentuh harga tertentu, dia turun, nyentuh harga itu lagi, dia turun. Nah, itu disebut dengan resisten yang kuat. Oke, ada 2 jenis indikator dalam technical, yaitu judgment base, bar line and pattern, dan math base. Jadi technical itu nggak hanya gambar, teman-teman, tapi juga ada statistiknya, ada regresi, ada moving average, dan sebagainya. Oke, jadi secara garis besar di technical itu ada namanya pola chart atau chart pattern. Teman-teman harus bisa bedain pattern mana yang continuation atau berkelanjutan, pola mana yang namanya reversal atau berkebalikan arah. Jadi
lagi-lagi ya, ada dua jenis, bullish sama bearish, kemudian kita harus bisa bedain. Nah, ini contohnya. Ini memang kayak ngelihat gambar, terus kita, wah ini ascending triangle nih. Nah, kayak gini nih. Kalau nemu kayak gini, maka dia bakal naik lagi. Tapi kalau kita nemu chart atau chart saham kayak gini polanya, maka kemungkinan dia bakal turun. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, tadi, oke, agak berantakan malah slide-nya. Nah, contoh reversal pattern adalah seperti ini, teman-teman. Bedanya sama tadi itu kan dia agak mengarah ke atas dan dia menyempit ke atas. Nah, kalau yang ini, dia menyempitnya langsung ke bawah. Itu ya. Nah, ini memang kayak wah ini imajinatif banget sih orangnya. Ya memang kadang nangkepnya juga beda-beda. Itu yang saya bilang kalau di pattern itu kadang subjektif ya. Beda orang beda nangkep ya. Karena banyak banget ada pola. Kemudian ada candlestick, teman-teman. Jadi candlestick pun punya pola loh ternyata, yaitu misalnya ketika teman-teman ngelihat harga saham turun, kemudian muncul doji. Nah, kayak ini namanya doji ya, tanda tambah ini namanya doji. Kalau sering dengar kata doji itu artinya gini, tanda tambah kayak gini. Turun harganya, kemudian ada doji, maka itu bakal naik besoknya. Nah, candlestick ini salah satu pattern yang menurut saya probability win rate-nya itu tinggi. Gitu. Jadi ingat ya, bukan berarti technical itu 100% pasti benar, tapi dia punya probabilitas yang baik dibanding teman-teman pakai feeling analysis. Jangan pakai feeling. Cukup pakai teori. Nah, itu tadi bullish, sekarang bearish. Jadi kalau nemu harga saham, nah ini nih, bearish doji star. Harga saham naik, kemudian muncul doji, maka kemungkinan besok bakal turun. Sederhana itu kan, gampang ya ternyata ya. Oke, ini contoh yang paling terkenal adalah moving average. Nah, ini kita langsung pakai contoh aja. Teman-teman, sebenarnya nggak usah ribet, wah ini gambarnya kayak gimana sih, kok susah banget. Cari aja yang dia crossing, teman-teman. Ketika moving average pendek, crossing ke atas dengan moving average yang panjang, maka dia bakal naik nih harga sahamnya. Gitu. Ini langsung ya, wah trennya langsung oke kan. Begitu juga ketika ini nih, ketika moving average yang pendek memotong moving average yang panjang ke bawah, itu maka dia bakal turun peluang harga sahamnya. Oke. Nah, ini sudah bullish-nya, contoh saja. Nah, ini kebalikan tadi ya. Jadi kalau ini kan tadi bullish nih ya. Kalau yang bearish itu kebalikannya. Jadi motong ke bawah dia. Nah, ini contohnya. Ini motong ke bawah kan moving average. Terus trennya dia langsung turun. Ketika candle-nya masih berada di MA 200, itu trennya adalah bearish turun. Jadi jangan beli dulu kalau candle-nya masih di bawah MA 200. Oke, sekarang tipsnya nih. Tipsnya adalah, ya ini simpel ya. Oke, pendapatan dan laba bersih bertumbuh, ekuitas bertumbuh, arus kas operasional positif, net profit margin-nya di atas 10%, return on equity-nya di atas 15%, utang terhadap aset kurang dari 1 kecuali perbankan, dividen payout ratio wajarnya sekian, manajemen jujur. Nah, ini contoh menabung saham nih, teman-teman. Kita kalau kita bingung atau kita kayaknya udahlah kita beli secara rutin aja ya. Ini ada konsepnya namanya menabung saham atau dollar cost averaging. Beli saham secara konsisten, misal setiap tanggal 25 nih habis gajian, beli satu lot saham. Boleh milih sahamnya apa aja. Jadi sebenarnya beli secara konsisten hasilnya akan hasilnya akan lebih baik. Kenapa? Karena dia bakal punya harga rata-rata yang lumayan. Gitu teman-teman. Dan saya juga udah punya angka data risetnya, ternyata kalau kita beli secara dollar cost averaging, resikonya juga lebih termitigasi. Seperti itu. Oke, jadi ingat di saham itu memang kadang membingungkan, tapi intinya gampang banget. Jadi diskusi dengan orang yang ahli atau profesional. Cari yang tersertified lebih oke, karena dia punya kode etik. Nah, seperti itu ya. Sekian dari saya.